Agent pick kejutan. Nah, kita lihat Adrian King akan bermain dengan Phoenix. Tidak ada kejutan dari Boom Esports. Sementara dari Cerberus bisa dibilang bermain dengan meta lama ya ini. Bermain dengan meta Cypher. Bahkan ini kayak pertama kali dia ganti Cypher sih. Basically kemarin itu agent picknya selalu Killjoy. Bahkan di bind seperti map bind yang condong lebih Cypher, dia pakai Killjoy. Sekarang dia pakai Cypher. Oke. Nancy Slicer akan bermain sebagai smoker Ya. atau controller di map Haven kali ini. Kita pernah melihat ini sebelumnya tentunya di Ascent. map Ascent. Yep. Tapi kita tidak menduga kalau NC Slicer akan bermain Omen juga di Heaven. Yes. Sementara tentunya Asteris akan bermain Duelist. Kita lihat approach dari Boom Esports sekarang lebih lebih praktikal ya. Mereka nggak satu pemain bisa satu agent doang, tapi memang ketika operator dibutuhkan, Asteris yang akan bermain. Karena Betul. memang kita tahu sendiri Asteris ini adalah sniper dari game-game FPS sebelumnya. Yes. Jadi sangat wajar untuk menaruh seorang Asteris di pos sniper. Ya sedikit berbeda dengan Cerberus yang bisa dibilang semuanya berkarakteristik, Ya. agentnya itu aja. Beda banget sama Boom, semua agent mereka basically bisa pakai. Ya bisa dibilang itu meta lama gak sih, Bert? Kayak mungkin ketika awal-awal Valorant keluar, kebanyakan pemain seperti itu. Satu pemain, satu agent. Atau mungkin paling mentoknya adalah ganti Duelist atau ganti Sentinelnya. Apakah ini bisa dibilang karena Vietnam baru masuk juga ke Iya. scene di Southeast Asia? Gua rasa itu faktornya Iya. dari Vietnam sendiri. Iya, dan nampaknya langsung saja kita masuk ke game kedua Heaven antara Boom Esports dan juga Cerberus. Yes, di map kedua kali ini di map Heaven yang merupakan map pilihan dari Cerberus di mana Boom Esports akan bermain sebagai defenders terlebih dahulu. Dan iya, yang pengen gue highlight di sini adalah dari map Heaven sendiri memiliki choke point yang begitu panjang seperti A-long ataupun C-long ataupun mid-nya cukup panjang di sini sehingga penggunaan sebuah operator sebagai defenders begitu berarti, apalagi ketika operator tersebut berbuah begitu manis untuk tim yang dia bela. Seperti mungkin Boom Esports dari Asteris sendiri akan menggunakan operator, itu bisa kayak ngedelay pergerakan yang mungkin mau dilakukan oleh Cerberus sebagai attackers ketika mungkin dia mau ke side C dan ternyata ada Asteris di sana yang menggunakan operator, itu pasti jadi dibuat galau gitu musuhnya. Iya, jadi sekarang adalah tugas dari Cerberus adalah untuk menahan ekonomi dari Boom Esports. Jangan sampai sniper itu bisa kebeli untuk Asteris. Dan tentunya Adrian King yang akan mengamankan ulti orb langsung dikontrol di sini. Adrian King sudah berhasil mendapatkan satu orb. Sementara pemain-pemain dari Cerberus cenderung melakukan push ke arah side C, di mana ada NC Slicer dan juga Ior. Paranoia langsung dikeluarkan. Akan bertahan dari dalam smoke di sini. Molly sudah keluar. NC Slicer berhasil ngedodge Molly tersebut dan akan terbakar pula. Dan di sini Ior hanya mampu melakukan satu kill keluar dari smoke. NC Slicer berhasil menyamakan kedudukan pemain atau tempatnya membuat setidaknya kedudukan pemain tidak terlalu jauh bagi Boom Esports. 2 melawan 3 di sini. Daycute sudah tertag ke 10 HP. Adrian King membuat pertandingan menjadi 1v2 situation. Tapi Adrian King begitu low HP untuk saat ini. Iya, dan side C pun sudah dikuasai kali ini sama pemain-pemain dari Cerberus. Dan langsung planting spite oleh Akashi, nampaknya 2 melawan 1. Adrian King bakal mencoba untuk ngecek terlebih dahulu. Dari arah side B-nya mulai berjalan secara perlahan. Dan karena memang posisi dari pemain-pemain Cerberus masih belum ketahuan. Dimana pemain-pemain dari Cerberus sendiri, ada Sova dan juga Omen yang masih dipegang oleh seorang Loki, berada di arah si Long. Karena memang Spike juga diplan untuk Long kali ini. Ya, ini retake yang sulit banget buat Adrian King dengan 33 HP. Flashnya sedikit gagal tadi. Dan di sini ada Recon dan Adrian udah ke-tag. Ini basically impossible untuk Adrian memenangkan duel kali ini. Memang mampu mendapatkan satu kill, tapi kalah jumlah pemain, kalah HP, kalah posisi 1-0. Cerberus berhasil memenangkan pistol round di map pick mereka sendiri. Langsung Akashi beli Vandal, 2 Vandal langsung untuk Cerberus. Wow, oke. Jarang kita lihat biasanya di second round Vandal keluar paling mentok 1. Kali ini 2 langsung dari Cerberus. Dan tadi Daycute bergerak sebagai seorang flanker dan mungkin nggak diduga-duga sama pemain-pemain dari Boom Esports karena Daycute sendiri bermain sebagai jet. Ternyata dia masih ada di A-short. Dan sekarang pemain-pemain dari Cerberus dengan senjata yang lebih diunggulkan, mereka akan menggunakan 5 Spectre. Sepertinya Vandalnya dijualnya nggak jadi.
Tapi di arah short sendiri sudah dikontrol sama pemain-pemain dari Boom Esports, 3 pemain lebih tepatnya. Di mana Daikyut dan juga salah satu pemain lagi ada Phoenix, Kishi akan bergerak dari arah Emen. Sudah bergerak dekat sekali ke arah mulut side, di mana posisi dari seorang Asteris sudah ketahuan di arah kiri. Daikyut sudah mengetahui hal tersebut, Takashi di sisi lain akan mendapatkan double kill dari arah short, dan Daikyut pun berhasil menumbangkan seorang Asteris. Tersisa Nancy Slasher dan juga Ior, pemain-pemain dari side sebelah. Ya, ini hanya berharap bisa melakukan economical damage, sementara Daikyut sudah dari arah Heaven akan menculik seorang NC Slicer. Tapi ternyata NC Slicer yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. Oh, Ior dengan klasiknya mampu mendapatkan 2 kill. Apa yang terjadi di sini? Sebuah ronde yang basically impossible untuk Boom Esports berhasil dikembalikan keadaannya dengan 2 kill cepat dari Ior dengan menggunakan klasik, dan sekarang menjadi 1v2 situation. Loki mencoba menahan Vandal di tangannya, tapi tidak akan terjadi sebab Ior mampu mendapatkan kill yang ketiga. What Oh my did god. just happen? Cerberus baru saja terkena thrifty di keadaan 2 melawan 4, di mana Boom Esports hanya bermain dengan Sheriff dan juga Classic. Ini against all odds. Yes. Ini udah di luar nalar banget. Ini Ior dapat 2, timingnya benar-benar tidak bisa lebih baik lagi, dan Loki dengan 92 HP langsung diranenkan dengan Spectre. Dapat Vandal lagi. Dapat Vandal pula. Cerberus di sini ekonominya bakal langsung runtuh. Dan mungkin begitu pula mentality mereka dan juga psikologi mereka. Ini udah, Iya. itu ronde yang seharusnya Cerberus nggak kalah sih. Seharusnya nggak di-push sih. Itu impossible to lose banget. Dan somehow Oh my God. it's possible for Boom Esports to win. Sangat miraculous menurut gua. Yes, dan sekarang pemain-pemain dari Cerberus harus bisa step up. Harus bisa melupakan ronde yang barusan. Dan tadi dari alarm bot, seorang Ior sudah mendapatkan informasi bahwa ada pemain yang mencoba untuk mengkontrol ke arah garage. Tapi Adrian King akan membuka run it back. Sudah mendapatkan informasi bahwa ada seseorang di arah mid. Blaze bakal menjaga crossing dari pemain-pemain Cerberus, di mana Cerberus nampaknya akan bergerak ke arah side C. Di mana sudah ada pemain-pemain dari arah Silong dan juga 2 pemain sudah masuk ke arah garage. NC Slasher dan juga Ior akan menjaga, tapi nampaknya sudah ada Hunter Fury dibuka. Ior dan juga Blaze masing-masing bisa mendapatkan 1 pemain, tapi Kishi dengan Sheriffnya bisa menculik 2 pemain tersebut. Refract terjadi, tapi Adrian King yang akan membuat Kishi dapat kill bagi Kishi menggunakan Sheriff. Dan nampaknya kali ini kita melihat 1 melawan 1. Nice! Buat Kishi di ronde yang nampaknya begitu impossible. Apa yang terjadi di sini dari Boom Esports dan juga dari Cerberus? Masing-masing tim ini bisa mendapatkan ronde yang begitu ajaib. Oh my god. Udah nih orang dapat konten TikTok nih. Apa? Gua ya, it's one of those days. It's one of those days, man. Itu ronde mustahil terjadi di ronde sebelumnya. Ronde yang lebih gokil lagi dari seorang Kishi mendapatkan ace dengan Sheriff membongkar side C 1 persatu dengan posisi yang tidak begitu baik. Tentunya tadi juga Boom Esports gagal untuk melakukan refract sama sekali ke arah Kishi. Bahkan worst case scenario Kishi masih punya run it back tadi. Jadi sekarang serangan mental balik dari Cerberus untuk membuat keunggulan berada di sisi mereka. 2-1 sekarang skornya. Dan Iko untuk Boom Esports. Daikyut dari arah mid di sini mencoba melakukan push, menahan dari arah Rabbit. Ada Ior dan juga Adrian King menahan side B. Sementara pergerakan dari Cerberus perlahan tapi pasti ke arah side A. Daikyut bermain jet flank di sini untuk menahan rotasi dari arah side B. Dan permainan yang cukup lambat dari Cerberus. Masih menahan saja. Kita lihat 4 pemain lainnya sudah mendekat ke arah side A. Mencoba wallbang di sini Daikyut. Bakal coba nge-smoke dan mungkin mundur kembali ke arah window. Dan Adrian King akan mampu mendapatkan kill tersebut. Daikyut tidak berhati-hati. Dan langsung saja ditumbangkan 4 melawan 5 sekarang di sini. Kishi masih punya run it back. 30 detik tersisa but it doesn't even matter. Karena Spike akan mampu di-plan. Lockdown memang dikeluarkan oleh seorang Ior dan Kishi berhasil mengetahui sebuah nanoswarm yang memang sudah di-plan oleh Ior. Dan di sini run it back langsung keluar, langsung Asteris terkena headshot dari seorang Kishi, langsung ditembak run it back-nya dan di sini tidak akan terjadi clutch mungkin atau mungkin saja terjadi karena ternyata trade frag memungkinkan Blaze untuk melakukan clutch, tapi ternyata ronde begitu cepat terjadi, trade frag begitu cepat terjadi, bahkan dalam satu kedipan mata. Tersisa 1v2 situation, 3-1 Cerberus
kembali menjauhkan diri mereka dari Boom Esports. Iya, dan tadi ternyata side A-nya dikosongin sama pemain-pemain dari Boom Esports yang akan bermain retake. Dan bahkan tadi sudah dikeluarkan juga lockdown dari seorang Ior, tapi nampaknya refrag demi refrag dilakukan oleh Cerberus. Dengan begitu disiplin sehingga mereka bisa mengantongi 1 poin lagi. 3-1 sekarang dari Cerberus dan juga Boom Esports. Tapi sekarang Boom Esports, tadi mereka Eco, sekarang mereka bisa membeli senjata yang lebih diuntungkan, yaitu Assault Rifle. Di ronde kali ini, di mana mereka akan bermain secara default terlebih dahulu. Dari Cerberus akan mencoba untuk ngecek ke arah midnya, di mana Garage bakal coba dicek sama Daikyot, dan ternyata sudah ada sebuah alarm bot di sana. Iya, ini bakal menyebar terlebih dahulu. Sekarang melakukan approach yang lebih agresif nampaknya Boom Esports untuk mengambil angle, mengambil duel. Kita lihat Asteris di sini sudah mengambil rumah Elong. Kishi sendiri mencoba menahan short. Masih mencoba melakukan mapping nampaknya Cerberus untuk mencoba setidaknya meraba pergerakan dari pemain-pemain Boom Esports. Kita lihat di sini mulai mundur kembali, masih belum menentukan akan ke arah mana. Mereka tidak punya informasi apapun. Masih tanpa pergerakan dan cenderung ke arah side C untuk ronde kali ini. Mulai melakukan push. Loki di sini dari arah Kabi mengeluarkan smoke. 3 pemain sudah ada di arah side C. Blaze sudah bersiap dengan rekod. Ada Nano Storm yang sudah dibuka. Ior akan langsung tumbang setelah mendapatkan 1 kill, tapi berhasil di refrag. Dan sekarang keadaannya menjadi 2 lawan 3 setelah NC Slasher mampu mendapatkan 2 kill. Sekarang Suka serta Loki harus melakukan clutch. Lawan 3 pemain dari Boom Esports. Smoke sudah dibuka kembali oleh seorang NC Slasher. Adrian King berhasil melakukan seorang Loki, di mana masih ada Suka di dalam smoke tersebut. NC Slasher mengganti ke Classic. Begitu nekat, tapi dia tenang karena ada Adrian King yang siap melakukan backup. Boom Esports mengejar ketertinggalan 3-2 sekarang. Ekonomi sekarang runtuh dari sisi Cerberus. Mereka akan terpaksa mungkin bermain tanpa rifle di tangan Suka dan juga Daikyut. Yes, dan hold yang begitu manis tadi di arah side C, di mana NC Slasher bisa melakukan refrag dengan cepat, 2 kill dan bermain di dalam smoke. Dan tersisa seorang diri tadi dari Suka. Dan nampaknya sudah di crossfire juga sama Adrian King dan juga NC Slasher. Dan sekarang nampaknya Daikyut akan membuka Blade Storm, mencoba untuk ngecek ke arah A-shot. Dan nampaknya ada 3 pemain yang akan memberikan presence. Dan Adrian King langsung membuka dengan headshot. Dan nampaknya Akashi yang akan mendapatkan kill selanjutnya. 4 melawan 4 sekarang, tapi Akashi sudah tertackle low HP. Ini loncat tadi Akashi. Nampaknya tidak menyadari kalau ada Asteris yang sudah melakukan crossing. Dengan begitu, Intel Gatherer dari Cerberus sudah tumbang. Daikyut di sini dengan Blade Storm mungkin akan membuka side A. Asteris tidak melihat ke short karena memang ada seorang Blaze yang menahan posisi tersebut. Akan menjaga punggung dari Asteris, tapi andaikan Daikyut dash in, ini akan menjadi sebuah malapetaka tersendiri. Asteris udah dapat informasi. Blaze masih menahan saja dengan sangat disiplin. Tidak melakukan picking sama sekali, tidak memberikan informasi apapun kepada Cerberus. Menahan 40 detik posisi ini. Blaze masih menahan dan ada sebuah dash tapi tidak mampu mendapatkan kill dengan peluru pertama. Langsung di refrag oleh Suka. Sekarang menjadi 2 lawan 2. Neural Theft sudah keluar. NC Slasher langsung turun bersama juga dengan Ior. 1v1 situation dan Suka yang akan mendapatkan kill tersebut. 3 kill untuk Suka, 4-2 untuk Cerberus. Yes, dan nampaknya di sini dari Cerberus mereka lebih memilih slow approach nampaknya, mencoba untuk ngecek terlebih dahulu ke angle-angle penting, dan tadi langsung dibuka sama Daikyut juga menggunakan dashnya, sehingga crosshair dari seorang Blaze King itu langsung terbanting jauh, sehingga Suka bisa mendapatkan kill dari arah Alongnya tadi masuk, dan jadi 2 melawan 2. Dan bahkan tadi ternyata dari NC Slasher dia nggak sadar bahwa planting dilakukan di arah tepat di depan Hell. Iya, itu loncat yang nampaknya NC Slasher memang jadi bait untuk Ior. Dan benar berhasil sebenarnya bait tersebut, tapi Suka berhasil melakukan swing lebar dan Asteris bermain dengan jarak dekat. Gunakan Blade Storm langsung menumbangkan Kishi. Berhasil ngedodge dari Hunter's Fury-nya dan Asteris berhasil mendapatkan Daikyut. 1 kill lagi dari arah rumah Helong. Dan sayang kita tidak melihat tadi aksi dari seorang Asteris mendapatkan kill yang kedua. Blaze follow up dengan Hunter's Fury dan everything crumbles for Cerberus. 2 melawan 5 di sini. Mulai sulit seharusnya bagi Cerberus, tapi kita pernah melihat clutch terjadi. Apakah akan terjadi kembali dan Asteris
dengan 3 killnya. Bloodstorm masih lengkap, 5 pisau. Loki pun tidak berkutik, 4-3. Kejar-kejaran terjadi di sini. 1 angka saja sekarang pembedanya. Yes, dan tadi flawless didapatkan oleh Boom Esports di mana permainan dari Asteris begitu nekat, begitu risky untuk bisa mendapatkan dua pemain secara cepat meskipun tadi dia sempat low HP dan juga dibantu sama Blaze King menggunakan Hunter's Fury-nya sehingga pemain-pemain dari Cerberus sedikit galau, mereka sedikit kesulitan untuk mengambil keputusan apakah untuk merefrag seorang Asteris, tapi ternyata ada Hunter's Fury yang menjaga arah jalan mereka, jalur mereka untuk melawan refrag. Iya, itu jadi mereka nggak bisa bikin crossfire dari arah short dan juga attacker spawn ya, sehingga memang sedikit lebih menguntungkan untuk Boom Esports posisinya tadi. Jelas nampaknya Cerberus akan bermain dengan Iko. Adrian King berhasil menculik seorang Suka dan Kisi ini dia sheriffnya bos. Berhasil mendapatkan 1 kill lagi. Apakah akan menebar ancaman kembali di sini? Berhasil nge-recover Vandal dan Kisi sudah berhasil mengunci posisi dari sebuah window dan bahkan mendapatkan yang ketiga dari seorang Kisi. Menjadi 2 lawan 2. Selalu menjadi pemain yang begitu mengerikan di sini. Kisi punya run it back. Semua utility masih lengkap, langsung mencoba nge-clear ke arah mid. Spike sudah berhasil di-plan. Dan nampaknya sini kalau misalkan kita lihat akan mengisi daerah Rabbit, flash ke kanan, tidak menemukan siapapun, akan kembali dan ternyata sudah ditungguin oleh seorang Asteris. 1v2 situation di sini. Akashi dari arah Gong akan ditumbangkan langsung oleh Blaze untuk menyamakan kedudukan Cerberus dan juga Boom Esports 4-sama. Yes, 4-sama. Dan tadi lagi-lagi Kishi menggunakan sheriffnya cukup menebarkan sedikit, bukan sedikit lagi sih, teror yang begitu besar ketika dia sempat mendapatkan ace dan tadi hampir terlihat mengerikan di mana dia sebenarnya sudah mendapatkan 3 kill dan bahkan merecover Vandal yang dimiliki oleh Adrian King dan bahkan lockdown dari Ior langsung dihancurkan di arah window garage dan 4-4 sekarang. Begitu sengit pertandingan kali ini, berbeda dari split sebelumnya ya. Ya, split bisa terlihat one-sided, tapi untuk Heaven, Cerberus jelas menggigit di sini. At least untuk first half, Boom Esports sekarang kedudukannya imbang. Asteris dengan operator ke arah long akan menahan posisi ini. Dan flash, buta total Asteris. Dan ini adalah biasaan dari Asteris untuk menahan posisi tersebut, tidak langsung melakukan dash. Tapi kali ini dia akan langsung mundur, bermain ke arah short sekarang. Mid yang nampaknya akan menjadi tujuan utama dari Cerberus. Ada Blaze menahan dengan angle dekat. Ada flash, tersisa 1 saja dari seorang Kisi. Mundur kembali, mencoba regroup ke arah mid. Kisi membuka double door, akan coba di-clear terlebih dahulu. Alarm bot sudah dihancurkan. Dan dari arah side C, masih ada default dari Boom Esports, yaitu NC Slasher dan juga Ior. Masih menahan saja. Tempo yang begitu lambat, tidak langsung melakukan gerasak-gerusuk, ingin mendapatkan map control terlebih dahulu tentunya agar bisa bermain sudden. Dan nampaknya Kishi di sini sudah berhasil masuk, masih nge-walk di sini dan Ior akan terkejut dengan kehadiran seorang Kishi. Begitu pula NC Slasher yang akan tumbang dari tangan seorang Loki. Asteris dengan operator masih tertutup smoke visionnya, tidak mendapatkan informasi apapun, sudah ketahuan posisinya di sini seorang Asteris dan bahkan langsung ditumbangkan oleh seorang Kishi yang bermain begitu sabar. 2 pemain tersisa dari Boom Esports harus melakukan retake melawan 5 pemain dari Cerberus yang nampaknya sekarang begitu sulit, apalagi ekonomi dari Boom Esports tidak begitu baik dan bahkan recon yang sangat manis dari Akashi berhasil mendapatkan kill ke arah seorang Blaze. Adrian King harus mendapatkan ace clutch untuk memenangkan ronde ini bagi Boom Esports dan nampaknya dia memilih untuk melakukan save armor dan juga senjata yang ia miliki. Atau bahkan mungkin untuk mendapatkan exit kill, tapi nampaknya akan mencoba untuk nge-save saja dengan aman dari seorang Adrian King. Dan yes, approach yang dimiliki oleh Cerberus cenderung sangat lambat. Udah bukan cukup lambat, udah bukan lambat, tapi sangat lambat. Dimana mereka benar-benar sangat berhati-hati. Tadi mencoba untuk mengkontrol terlebih dahulu ke arah main dan ternyata berpindah, melakukan rotasi ke arah mid, masuk ke arah garage. Dan mungkin karena memang mereka sudah mengetahui bahwa garage-nya itu selalu dikosongin sama Boom Esports, cuma ditaruh 1 alarm bot aja. Jadi mereka bisa langsung masuk dan bermain dengan slow approach, mengeluarkan smoke terlebih dahulu ke kiri kanan dari side C. Dan yes, Kishi dia selalu bermain dalam smoke. Jadi menangkap basah pemain-pemain dari Boom Esports yang menjaga. Seperti tadi Ior,
dia nggak siap bahwa ternyata Kishi udah sejauh itu nge-push Ya, dia bermain polos. walk sih dari attacker spawn sampai ke side. Bener-bener nggak kedetek sama sekali posisinya. Jelas itu mengejutkan seorang Ior yang bermain sebagai jangkar. Blaze akan langsung menghancurkan drone ke arah Elong. Bakal langsung bermain dari arah backside. Jumping pick di sini untuk mendapatkan informasi. Menyimpan drone-nya. Dan nampaknya akan dikeluarkan di menit 1:10 mungkin. Masih menahan saja. Asteris bermain dengan sangat dekat dari arah short. Dan di sini langsung di-flick oleh seorang Daikyut. Langsung terdilit seorang Asteris. Sementara Blaze bermain di off angle. Tidak mampu mendapatkan kill atas Kishi. Dan sekali lagi side A berhasil dijebol oleh Cerberus. 3 melawan 5. Retake harus dilakukan tanpa ultimate sama sekali. Ini akan menjadi sulit tentunya bagi Boom Esports. Dan langsung di-call di sini untuk melakukan save. Karena memang mereka tidak memiliki ekonomi sama sekali. Adrian King masih berharap untuk mendapatkan exit kill. Tapi nampaknya tidak akan terjadi. 1 angka lagi untuk Cerberus. Boom Esports melakukan save. Dan di sini first half sudah dipegang kendalinya oleh Cerberus. Yes, dan nampaknya sulit untuk Boom Esports ketika mereka mau bermain secara off angle atau bermain dengan angle-angle sempit, karena lagi-lagi kita perlu mengingat bahwa Cerberus mereka juga bawa Phoenix. Mereka punya curveball kan. Dan curveball tersebut sangat-sangat berguna banget sih buat ngecek angle yang cheeky dari Boom Esports. Dan yes, tadi curveball bisa menyumbangkan kill juga sehingga side A-nya jadi kosong. Dan Adrian King ternyata masih bisa mendapatkan 1 exit frag ke arah Loki. Ya, ini mulai terlihat mengerikan untuk Boom Esports. Apalagi setelah melihat flick dari Daikyut tadi ke arah Asteris. Yang sebenarnya sudah menjaga off angle dan juga tidak terduga. Tapi double pick dari Cerberus berhasil sedikit mengejutkan seorang Asteris. Sekarang harusnya mereka masih bisa melakukan buy dengan 3 pemain safe. Walaupun dengan Spectre di tangan seorang Blaze. Sekarang bagaimana Boom Esports bisa mengejar ketertinggalan di first half. Tactical pause sudah di-call. Sekarang masih dikosongin nampaknya double door. Mungkin akan diletakkan utility saja. A masih dijaga 2 pemain. Masih bermain dengan skema yang sama. Kali ini Ior meletakkan turret ke arah mid. Atau ke arah side B tepatnya. Sementara mungkin utility-nya akan digunakan untuk daerah garage. Kalau misalkan kita lihat dari Ior, utility-nya masih lengkap. Jadi ini ronde yang masih bisa melakukan fight seharusnya Boom Esports. Dan ronde nampaknya sudah di-resume. Yes. Dan di sini menurutku dari Boom Esports mereka harus agak sedikit berhati-hati sih. Dimana mereka mencoba untuk jiggle pick terlebih dahulu. Karena cenderung permainan dari Cerberus begitu lambat. Mereka mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Namun dengan mereka walking, dengan mereka bermain secara kontak. Perlahan namun pasti kontrol atas map bisa didapatkan oleh mereka. Kayak dari 50% jadi 55%, 60%. Dan perlahan jadi mereka bisa mendapatkan side. Ya, karena memang bermain tempo lambat akan memecah konsentrasi banget dan Kishi kayaknya akan mengubah tempo permainan langsung masuk ke dalam. No, itu anti-flash yang bagus banget. Crossfire setup dari NC Slicer serta Ior masing-masing membuahkan 1 kill untuk membawa keunggulan pemain bagi Boom Esports. 3 melawan 5 sekarang. Di sini kalau misalkan kita lihat Suka dari arah Helong masih menahan saja. Sudah unggul 2 pemain di sini Boom Esports. Tidak melakukan sesuatu yang risky lagi. Kecuali NC Slicer bermain di double door. Tepat di pintu double doornya. Bersama juga dengan 2 pemain lainnya untuk melakukan backup. Sementara side A, kita lihat nampaknya udah di-call oleh Boom Esports untuk melakukan retake saja. Karena memang side A ini adalah side yang relatif lebih mudah untuk di-retake. Yes. Dan Suka sendiri sudah masuk. Tapi tadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa turret di arah B sudah dihancurkan dan nampaknya Ior harus terbuta sedikit dengan paranoia dari NC Slicer. Tapi bakalan ngepick langsung, Loki harus tumbang di sini. Tersisa 2 pemain. Nampaknya dari Suka yang mencoba untuk melakukan flanking ke arah side A, mencoba untuk mendapatkan space, harus terpunish oleh Asteris. Dan nampaknya Kashi masih bisa dapatin 1 kill, tapi Blaze mengetahui informasi yang sudah masuk dari Ior. 6-5 sekarang Boom Esports masih bisa menjaga asa mereka di first half kali ini dan kita memasuki ronde terakhir. Ya, itu tactical pause yang membuahkan hasil. Setidaknya mengejar ketertinggalan di first half karena jelas ini adalah map yang bisa dibilang untuk professional tier adalah map yang defender sided. Dan Boom Esports start di defend dan mendapatkan 5 angka untuk first half. Mungkin mendapatkan angka 6.
bukan hasil yang begitu optimal, jadi ini masih open ending banget buat map kedua. Cerberus masih bisa melakukan bounce back di second half. Jadi jelas modal utama dari Boom Esports untuk mendapatkan angka 6 itu sangat wajib. Asteris berhasil menculik Daikute dari arah short. Langsung saja dengan operatornya. Ada Hunter Yuri keluar di sini. Asteris akan bermain dari arah backside. Coba memantek dengan operator di tangan. Kishi di sini bermain. Apakah akan menduga ada seorang Asteris? Paranoia sudah keluar, tapi Adrian King yang bermain off angle akan mampu mendapatkan satu kill tersebut. Ada flash, dibalas flash. Mr. Shot di sini dari Asteris, tapi Kishi, dua kill langsung. Menyamakan kedudukan pemain, mungkin mendapatkan yang ketiga. Mr. Shot sekali lagi dan Loki datang untuk melakukan pinchers movement. Kishi sekali lagi menjadi duelis yang begitu mematikan untuk Cerberus. Yor datang dan akan tumbang di tangan Kishi pula. One kill untuk Kishi. Stop this man. Oh my god. My goodness me. Ini adalah pemain yang begitu mengerikan. Dengan Phantomnya mengacak-ngacak side A seorang diri. Aim yang begitu tajam. 7-5 first half. Cerberus unggul 2 angka. Dia tidak membiarkan pemain-pemain dari... Lu lihat kill terakhirnya. Kenapa tuh? Flicknya. Dia flick, oh my god. Flicknya bersih banget, gila. Yes, wow, tuh lu lihat gak sih? Itu Kishi, dia nggak ngebiarin pemain-pemain dari Boom Esports buat melakukan refrag. Tadi kita ngeliat dari Blaze King tiba-tiba langsung di flick. Tadi bahkan satu pemain yang keluar dari arah defenders pun langsung di flick juga. Oh my god, this man, give this man a medal. Oh my god, dia benar-benar ngeri banget sih. Permainan selalu flashy banget ya, yang diperlihatkan oleh Kishi sesuai dengan agentnya. 17 kill cuy. Kurang flashy apa itu dia. Nah, Asteris langsung ngegaspol Daikute, mampu mendapatkan satu kill langsung di refrag oleh Adrian King. 4 melawan 4 sekarang Blaze berhasil setidaknya membuat keunggulan pemain berada di sisi mereka walaupun dua pemain low HP. Adrian masih mampu melakukan healing. Akashi di sini seharusnya udah mendengar kill dari Adrian King, tidak mampu mencicil nyawa dan Adrian bakal terpancing untuk mengeluarkan flash untuk bisa bergabung dengan teman-temannya yang melakukan push ke arah side C. Smoke sudah dilempar, Suka di sini akan bermain dari arah Wooden. Bakal tapping, mampu mendapatkan satu kill. Masih ada satu pemain di dalam smoke tersebut dan Suka mampu mendapatkan headshot ke arah Blaze. 1v2 situation di sini. Akashi masih unggul HP, harus berhati-hati di sini Boom Esports. Harus bermain dengan double pick dan benar saja Akashi yang akan mampu mendapatkan 2 kill tersebut. 7-5 Cerberus akan mengubah angka menjadi 8-5 dengan memenangkan pistol round di second half untuk yang kedua kalinya kali ini. What a play. Tadi kalau misalkan kita lihat dari Suka bermain begitu sabar dari arah Wooden, tapping ke arah kepala dan bahkan mendapatkan satu terus di smoke. Dua pemain yang low HP ini sudah terlalu sulit tadi. Kalau misalkan kita lihat apa yang dilakukan oleh Adrian, apakah dia mencoba menembak rekon kayaknya? Iya, Tapi sedikit terlambat, bahkan terkena wave pertama pula tadi Adrian. Iya, keputusan yang diambil Boom nampaknya agak sedikit meleset tadi ketika mereka mau coba untuk mungkin buat refrag, tapi ternyata kedua pemain juga udah low. Dan Recon Bolt juga mengetahui posisi mereka berdua. Jadi udah easy aim, easy pre-aim banget menurut gua tadi buat si Akashi. Di sini Kishi langsung flash in di Bradel. 4 pemain. Kita lihat ada force buy dari Boom Esports melihat mereka berhasil mendapatkan spike plan di pistol round. Loki dari arah backside tidak dikontes sama sekali. Dan ini overrotate dari Cerberus, tapi Suka masih menahan. Mampu mendapatkan satu kill, begitu pula Akashi dari arah double door. Sedikit berdarah di sini. 3 melawan 4 sekarang. Spike bakal langsung di-plan ke arah side B. Asteris mencoba bodyguarding tapi mendengar sebuah step. Daikute pun akan mampu mendapatkan kill tersebut. Blaze 1v3 situation tidak akan berkutik. 1 angka lagi untuk Cerberus. Nampaknya membuka jalan mereka sendiri untuk masuk ke game ketiga. Boom Esports masih belum mendapatkan jawaban sama sekali untuk mencuri angka demi angka dari Cerberus. Yes, dan itu adalah ronde force buy untuk Boom Esports. Jadi sekarang mereka harus eco atau mungkin bisa masih bermain menggunakan beberapa pistol di sini dan nampaknya Asteris akan mengeluarkan jurus Marshall-nya. Dan kita akan melihat apakah dari Asteris bisa membuahkan kill-kill menggunakan Marshall ini. Dan memasuki ronde yang ke-15. Yor ngepick ke arah double door tapi langsung mundur dari Kishi. Nampaknya akan bermain dengan secara default terlebih dahulu. Adrian King akan mulai berjalan, mulai menjaga dari arah Kabi, mencoba slow approach menggunakan beberapa pistol dan juga sebuah Marshall di tangan Asteris. Akashi berada di arah side A-nya.
Sedangkan pemain-pemain dari Cerberus juga mereka masih sangat-sangat disiplin meskipun mereka memiliki keunggulan poin dan juga keunggulan senjata. Ya, mereka punya approach yang lebih pasif di ronde kali ini, bermain di dalam side saja. Smoke sudah dikeluarkan oleh NC Slasher ke arah Silong. Recon sudah dilempar ke arah Elong di sini, mencoba mendapatkan informasi, tapi masih belum ada sebuah kontes. Dior dari arah double door sudah melihat Kishi. Informasi sudah didapatkan, drone di sini bakal masuk ke arah side B. Setidaknya mencoba membaca, terus setidaknya meng-clear side tersebut. Harusnya drone sudah mengetahui posisi dari seorang Loki. Adrian masuk bertemu dengan drone di sini dan Loki yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. 4 melawan 5 sekarang, duelis sudah tumbang. Masih mencoba melakukan push pelan. Daikyut dari arah short bakal langsung mendapatkan headshot karena Asteris miss the shot. Atau hanya mampu mendapatkan satu tap saja ke arah badan dari seorang Daikyut. Tertek ke 50 HP sekarang. 3 melawan 5, 12 detik tersisa. Mau tidak mau di sini Boom harus segera maju karena kalau enggak pemain tersisa ini tidak akan mendapatkan money bonus dan benar saja double digit untuk Cerberus. Sudah berada di depan mata untuk membawa kita ke map ketiga Boom Esports. Sedikit kesulitan di sini baik di attacker side maupun defender side untuk mendapatkan angka dari Cerberus. Yes, dan sekarang mereka bisa melakukan buy round atau ronde beli. Jadi bisa dibilang ini adalah ronde pembuktian buat mereka. Apakah mereka bisa mendapatkan poin dan mungkin menyamakan kedudukan dengan Cerberus. Atau mungkin Cerberus yang bisa membawa pertandingan kali ini menuju map ketiga. Dan memang dari Cerberus sendiri mereka cenderung lebih pasif. Berbeda tempo permainannya dari Boom Esports dan langsung dibuka Hunter Fury. Adrian King bakal mendapatkan satu pemain dan kita harus tumbang. Kalau nge-push nampaknya ada Hunter Fury, ada Run It Back juga dibuka oleh Adrian King. Tapi nampaknya udah ketahuan Akashi langsung menemukan Run It Back tersebut. Loki di sisi lain berhasil menculik Ior. Sekarang kondisi pemain berimbang 4 melawan 4 dan bermain ke arah side A nampaknya dan bermain retake kali ini dari Cerberus harus terculik dari Akashi di arah Heaven. Oh ini mulai sebenarnya sempat kelihatan ngeri tadi dan ketika Akashi tumbang mungkin masih bisa dimenangkan oleh Boom Esports karena kalau lihat map control dari Boom Esports tidak begitu baik. Dari arah backstep sudah diisi oleh Kishi dan di smoke pula oleh NC Slasher. Ini mulai mengerikan dan dari arah shortnya nampaknya akan terjadi duel. Loki mengeluarkan paranoia ke arah side. Ada drone ke arah Link untuk mendapatkan informasi dan benar saja Kishi yang akan mendapatkan kill. Tapi NC Slasher untungnya mampu mendapatkan headshot tersebut untuk setidaknya membuat keunggulan pemain tetap berada di tangan Boom Esports. Blaze melakukan pick akan tumbang di tangan Suka. Sekarang menjadi 2 lawan 2. Asteris mampu mendapatkan kill follow up oleh NC Slasher. Akhirnya mendapatkan satu angka penting di second half. 10-6 Boom Esports mendapatkan modal pertama mereka untuk melakukan comeback di map kedua kali ini. Yes, dan itulah yang dibutuhkan oleh Boom Esports, memenangkan buy round mereka sehingga mereka sekarang masih bisa untuk bertanding lagi atau mungkin mencoba untuk mengulik taktik lagi di ronde yang ke-17 masih menggunakan assault rifle di mana tadi mereka melakukan eksekusi ke arah side A berhasil dan nampaknya sekarang mereka akan mencoba untuk ngecek terlebih lagi ngecek lagi ke arah side A di mana Daikyut sudah memegang sebuah operator dan langsung terculik dari Blaze, begitu agresif dan langsung mundur. Nggak overpicking di sini dan keunggulan pemain berada di tangan Cerberus. Ya ini adalah default operator dari seorang Daikyut. Dapat satu kill langsung mundur, reposition serupa permainannya dengan seorang Asteris. Jadi kehilangan Intel Gatherer di map Heaven itu adalah kerugian yang begitu besar. Adrian King nahan polos dan Adrian King yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. Sebuah kill penting menumbangkan operator. At least sekarang mereka punya pilihan. Tapi di sisi lain Kishi akan melakukan push dari arah Silongnya. Akan langsung menumbangkan seorang NC Slasher yang sudah nge-hold angle. Langsung melakukan free fire nampaknya dari Kishi. 3 lawan 4 recon sudah siap di tangan. Adrian King masih menahan posisi tersebut. Kishi udah punya run it back dan mundur kembali ke arah side C. Dari arah side A-nya mungkin bakal di-hit oleh Boom Esports. Akashi sudah berhasil melakukan informasi dan lebih memilih untuk bermain aman karena mereka tahu mereka unggul jumlah pemain, unggul ultimate pula. Jadi tidak ada alasan untuk bermain terlalu risky. Coba nge-deny plan. Shock Dart nampaknya coba dikeluarkan. Di sini mundur. Sudah pemain-pemain dari Boom Esports akan menahan dari side ternyata. 2 pemain menahan dekat Link dan bakal nge-push dan inilah dia signature hold dari Boom Esports bermain agresif di post plan. Berhasil membuahkan 1 kill
Dan shock dart mengenai Adrian King, ada flash terbuka dan shock dart yang bagus dari Akashi berhasil menemukan Adrian King. Tapi hold dari arah Hell membuat pertandingan menjadi 1v1 situation. Asteris melawan Kisi dan Asteris yang akan mendapatkan quad kill tersebut. Untuk mendapatkan 1 angka lagi bagi Boom Esports. Sebuah hold yang begitu agresif dari Boom Esports. Seperti yang biasanya kita saksikan di pertandingan-pertandingan mereka. Tapi ini adalah kill yang begitu penting. Adrian King begitu sabar menunggu. Walaupun Akashi sebenarnya sudah mampu mendapatkan 1 kill dengan shock dart-nya. Tapi hold di Hell dengan 2 pemain dari Boom Esports begitu kokoh dan sulit untuk dimenangkan duelnya oleh Cerberus. 1 angka lagi untuk Boom Esports. Gap sekarang hanya 3 angka antara kedua tim ini. Yes, dan bahkan tadi lu lihat gak sih itu dijabanin Molinya sama Asteris. Agak untung dia masih penuh tadi darahnya. Dan nampaknya bakal mencoba untuk kontrol lagi ke arah Emin. Dimana pemain-pemain dari Boom Esports juga bermain dengan cukup lambat. Dimana tadi kita melihat dari Cerberus. Daikut sudah mulai nge-push ke arah mid. Dan nampaknya Boom Esports mengetahui hal tersebut langsung berjaga-jaga. Dan nampaknya akan langsung mundur juga dari arah dari Daikut ke arah B-side. Dan bermain dengan tempo yang cukup lambat dari Boom Esports sendiri. Cukup mirip dengan permainan Cerberus. Mereka mengikuti tempo yang ingin dimainkan oleh Cerberus. Sehingga mungkin untuk membaca kira-kira bagaimana Cerberus sendiri akan mencoba untuk melakukan kontrol atas map Heaven kali ini. Daikut menggunakan Blade Storm-nya akan menjaga dari arah window garage. Masih mencoba untuk jiggle saja. Dimana Asteris akan menjaga atau lebih tepatnya meng-hold angle dari arah short. Ior berada di arah depan double door. Tadi kayak musuh ya. Iya, itu tadi shock dart-nya kayaknya sedikit gagal dari Blaze. Di sini kalau misalkan kita lihat, setelah nge-hold, 1 menit mereka hold di posisi masing-masing, tidak bergerak sama sekali. Mereka memutuskan untuk ke arah side A. Dari Adrian King dan juga Asteris sudah berada dari arah E-main, siap untuk melakukan push. Smoke sudah keluar, Suka akan bermain dari arah Link di sini. Menahan jauh dan bermain untuk retake. Kamera masih belum dihancurkan, masih belum ke spot posisinya. Bakal langsung melakukan spike plan. Suka sudah berhasil melakukan informasi kameranya. Masih belum dihancurin pula. Dan bahkan masih belum ketahuan. Ini informasi yang begitu mahal dimiliki oleh Cerberus. Dan Daikut berhasil menculik Asteris. Tapi Adrian King dengan 3 kill mampu mendapatkan pemain-pemain dari Cerberus di 1 titik saja. Quad kill untuk Adrian King. Sebuah hold yang begitu kokoh dari sang Phoenix. Itu pisau bermata 2 gak sih? Oh my Camnya dari si Suka, dia begitu ngecek dia bilang, oh 1 di Hell, terus tadi si Ancestor ini juga ke Hell. Dan ternyata mereka langsung komit ke Hell karena nyangkanya bakal melakukan crossfire dari arah Hell. Dan ternyata Adrian King nge-hold angle Gravity, common angle banget. Ya itu nggak dicek sama sekali Gravity-nya. Bener-bener dia diem doang dan 3 kill. Itu benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik Adrian di posisi tersebut. Memanfaatkan pemain-pemain yang terbait ke arah Hell. Sekarang kondisi berbalik ekonominya. Cerberus, mereka harus bermain dengan Sheriff saja. Walaupun nggak bisa dibilang saja juga sih. Kisi sudah berhasil menebar teror. Membuktikan kalau ada Tuhan Sheriff lain selain Elmimor ternyata di Asia Tenggara. Di sini Kishi akan mencoba menahan side B. Bermain dengan lambat kembali Boom Esports. Memancing Cerberus untuk melakukan kesalahan, melakukan push mungkin. Tapi di sini tidak begitu terpancing dan Loki yang mampu mendapatkan Adrian King. 1 kehilangan di awal-awal ronde. Dan itu adalah flasher mereka. Senjata berhasil di-recover. Asteris membuka Blade Storm sudah. Dan nampaknya akan mengarah ke side A di sini pemain-pemain dari Cerberus. 4 pemain ke arah side A. Sementara Boom Esports justru mengarah ke side C. Ini akan menjadi retake yang cukup sulit melihat Cerberus tidak memiliki begitu banyak utility atau bahkan ultimate. Ancestor sudah siap dengan smoke-nya, langsung dikeluarkan from the shadows. Loki di sini mencoba melakukan rotasi cepat atau hanya mencari informasi dan Suka bakal terkena through the smoke setelah mengeluarkan sebuah utility. 4 lawan 4. Pertandingan tentunya masih belum usai. Lockdown sudah dikeluarkan, akan menahan Cerberus untuk melakukan retake di sini karena begitu jauh mereka tertahan. Di sini masih ada Hunter's Fury pula dari seorang Blaze. Apakah mampu melakukan retake di sini dari Cerberus? Datang semuanya dari arah defender spawn. Siap dengan sebuah shock dart. Kishi mencoba ngecek side terlebih dahulu. Blaze wall sudah didirikan. Ada nano swarm. Oh, berhasil ditembak
Dan sekarang harus di through the smoke. Kisi stay to the plan. Masih belum di-kill sama pemain-pemain Boom Esports. Dan tepat di detik terakhir Ior mampu mendapatkan kill tersebut. Hunter's Fury di pop up. Dan nampaknya bakal langsung di-kill. Begitu mengerikan tadi, sempat miss beberapa shot. Tapi untungnya tepat di detik terakhir Ior mampu mendapatkan through the smoke tersebut. 10-9 Boom Esports mendapatkan satu angka lagi. Mengejar ketertinggalan dan mendempet Cerberus di ronde ke-20. Iya, dan itu menurut gue dari Kishi sendiri itu udah bukan spray and pray lagi, tapi udah pray and diffuse aja. Dan ternyata di detik-detik terakhir Ior masih bisa menyelamatkan ronde tersebut untuk Boom Esports. Karena tadi kayak sekitar sepersekian detik lagi tuh spike-nya udah ke diffuse dan mungkin saja kita udah kayak berbeda situasi di ronde yang sekarang. Dan sekarang 10-9. Dari Cerberus sendiri sekarang mereka bisa Byron dan nampaknya dari Boom Esports akan bermain secara cepat ke arah side A. Di mana Recon Ball sendiri sudah mendapatkan informasi from the shadows dari NC Slasher ke arah Heaven. Mencoba untuk mencari pemain-pemain yang menjaga. Tapi nampaknya dari Daikut dia nggak sadar bahwa Adrian King dari arah long karena nggak ada smoke juga. Gila ini. Wah itu keculik sih. NC Slasher top bait Indonesia bro. Semua pemain ke bait sama dia. Dan pemain backupnya yang mampu mendapatkan kill. Sebuah kerjasama yang baik. Nakashi sudah ketahuan posisinya dari arah Heaven. Asteris mampu mendapatkan Kishi di sini dan Blaze juga mampu mendapatkan follow up kill. Kita lihat satu persatu pemain dari Cerberus tumbang. Boom Esports berhasil menyamakan kedudukan dari 10-6 menjadi 10-10. Cerberus padahal hanya butuh 3 angka lagi saja untuk membawa kita ke map ketiga. Tapi Boom Esports yang perlahan tapi pasti mampu mendapatkan angka demi angka. Ini bait yang luar biasa cantik dari NC Slasher. Langsung dimanfaatkan oleh Adrian King yang sudah mendapatkan 21 kill untuk Boom Esports. Disusul oleh Kishi dari sisi Cerberus dengan 20 kill. Jadi masing-masing Phoenix dari masing-masing tim berperforma dengan sangat baik. Iya, dan tadi benar ya dari Boom Esports sendiri mereka masih dengan bisa dibilang fase atau cara bermain yang lumayan mirip ketika mereka bermain di Split, yaitu penggunaan utility. Dan bukan cuma utility aja, penggunaan ultimate mereka bisa digunakan ke potensi yang maksimum. Dimana kita melihat dari NC Slasher, dia tanpa ragu langsung mengeluarkan from the shadows ke arah Heaven, dimana karena dia sudah mempersiapkan smoke juga buat nutupin stairs-nya. Jadi agak bingung nih. Ada satu pemain yang coba untuk nge-push dari arah stairs dan Daikutnya juga nggak merhatiin ke arah longnya. Dimana menurut gue itu sebuah sedikit blunder yang berguling menjadi sebuah snowball dan menjadi efek yang begitu signifikan. Ya karena tadi biasanya memang Akashi kan yang bermain dari arah Heaven, dan sekalinya Akashi nggak main dari arah Heaven, ada NC Slasher yang from the shadows ke sana, mau nggak mau Daikut udah di posisi jelek. Sebenarnya pilihan terbaik bagi Daikut adalah dia pindah posisi. Jangan bermain di angle yang bisa di-pick sama 3 pemain sekaligus, tapi dia mengambil risk tersebut dan sayangnya risk tersebut dimanfaatkan oleh Boom Esports. Sekarang eco round untuk Cerberus. Daikut berhasil mendapatkan 1 kill dengan Baki di sini. Ior yang akan melakukan refrag, begitu pula Adrian King. Blaze juga mampu mendapatkan 1 kill. Tersisa 2 pemain saja dari Cerberus untuk menahan Boom Esports yang mencoba untuk mengungguli Cerberus. Sementara Loki masih dengan sheriffnya mencoba tap and pray. Tidak menemukan siapapun, menghancurkan turret saja. 4 lawan 2, apakah akan terjadi miraculous retake sekali lagi? Atau justru kita akan melihat Boom Esports unggul atas Cerberus di ronde ke-21. 11-10 di sini. Dari angka 10-6, 5 ronde berturut-turut sudah Boom Esports mendapatkan ronde demi ronde dan 1 angka lagi dan mereka akan mengantongi match point. Yes, dan ini seperti Cerberus mereka terkunci di angka 10 dan bahkan dari Boom mereka bisa membalikkan keadaan, membalikkan situasi menjadi tim yang mengungguli map kedua kali ini dengan skor 11-10. 1 lagi menuju match point, sedangkan dari Cerberus ini adalah last chance bagi mereka untuk setidaknya nyetop nih pemain-pemain dari Boom Esports menuju match point. Ya, ini glass cannon langsung dari Daikut dengan operator dari arah Helong. Benar-benar kesempatan terakhir kalau misalkan mereka ingin bermain di match point dengan buy round, karena jelas ekonomi dari mereka nampaknya tidak begitu baik. Yor di sini dari arah double door sudah mengkontrol posisi penting tentunya untuk nge-push side C, dan Yor berhasil menculik Suka yang mencoba
berlari kembali ke arah side. Satu flash sudah disiapkan oleh seorang Kisi dengan timing yang sempurna. Kisi berhasil melakukan satu kill tersebut. Terakhir back menahan dari arah Kabi, mampu mendapatkan kill yang kedua. Langsung flash ke arah kanan lagi tapi terkena timing. Dan Ior akan langsung menumbangkan pemain paling berbahaya dari arah Cerberus. Tapi Akashi dengan Hunter's Fury double kill. Langsung mengunci pemain-pemain yang nampaknya terlalu fokus ke seorang Kisi. Sebuah penggunaan utility yang begitu baik dari Sova Cerberus, yaitu Akashi. 2 kill penting berhasil dia kantongi. Dan sekarang kondisinya 11 sama, tapi Kisi too strong di arah Kabi. Bahkan butuh lebih dari 2 pemain untuk menghentikan pemain ini. Dan di sini posisinya udah kecok banget. Blunder nampaknya terjadi tadi. Hunter's Fury dari Akashi begitu mematikan. Bahkan Adrian King pun tidak mampu menumbangkan Akashi. Sekarang 11 sama. Kedua tim memiliki kesempatan yang sama besarnya untuk mendapatkan match point. Ya betul. Dan 11-11 Daikyut akan menjaga dari arah Emen. Sudah ketahuan posisinya tadi. Dengan sebuah recon bolt akan nge-pick. Nampaknya Adrian King dengan white swing berhasil mendapatkan kepala dari Daikyut. Jadi keunggulan pemain untuk Boom Esports. Ya itulah kalau Adrian King udah nyala ya. Iya. Operator pun dilibas sama dia. Out of charges. Well, that's Adrian King for you guys. Itu Perkenalan lah. iya. Well, lu nggak bisa ngapa-ngapain orang kalau udah kayak gitu. Lu udah nahan pakai operator di swing lebar tahu-tahu kepala ya. Nikmati saja. Ya uts lah, ya uts. Iya, nggak boleh seuzon. Waduh. Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali pertandingan ronde ke-23. Adrian King dari arah short menahan. Ada Loki yang mungkin sudah mendapatkan informasi. Ior sendiri akan bermain sebagai lurker di arah mid. Si menahan saja dan timing sekali lagi dimanfaatkan oleh Ior dan Adrian King langsung mendelete Loki yang mencoba keluar dan mendapatkan informasi. Dan sekarang Lockdown akan mengusir semua pemain dari arah side B yang memungkinkan untuk mendapatkan spike di plant secara gratis. Tersisa 30 Akashi seconds left. dan juga Suka. Ada neural theft di tangan seorang Suka. 2 lawan 5. Retake ini harus benar-benar sempurna untuk bisa dilakukan oleh Cerberus. Yes. Satu pemain Suka berhasil menculik Ior dari arah Gong dan nampaknya masih ada neural theft. Sudah ketahuan di mana saja keberadaan posisi pemain-pemain dari Boom Esports. Tapi NC Slasher berhasil menculik Akashi. Tersisa Suka seorang diri yang langsung ditutup oleh Blaze. Ronde tersebut 12-11 dan match point bagi Boom Esports. Dan wow, itu satu demi satu pemain dari Cerberus terculik. Ior dari arah mid dan bahkan Adrian King bisa mengambil 2 pemain dari arah side A. Ya, itu sebenarnya titik di mana Player standing. itu bisa bikin nge-tilt tau gak sih? Bahkan dari Adrian King tadi. Ketika dia nge-swing dan dapetin operator itu benar-benar di game manapun kayaknya bakal nge-tilt yang pakai operatornya. Karena itu swing lebar dan kelihatannya kayak orang lagi lari. Dan di titik itu operator down, apalagi Space Maker-nya udah down, untuk melakukan retake juga sulit. Jadi sekarang Cerberus, one last chance untuk bertahan di upper bracket. Sudah ronde terakhir bermain dengan senjata apa adanya. Boom Esports berada di ambang untuk ke ronde upper bracket selanjutnya. Sekarang mereka bermain dengan hold, bermain dengan sabar. Kisi di sini melakukan push, Ior tertek ke low HP. Harus berhati-hati. Di sini udah tersisa 24 HP saja, melakukan push ke arah mid. Push yang begitu berani, tepatnya dari Cerberus. Side A yang bakal dipush oleh Boom Esports. Dimana sekarang kalau misalkan kita lihat Suka berpindah posisinya bermain di arah side A. Asteris masih menahan di posisi default. Ada 2 Cypher Skates yang dibuka. Suka di sini akan bermain untuk retake. Dan side sudah di-clear bersih seharusnya oleh Boom Esports. Informasi sudah masuk dan rotasi semua sudah dilakukan. Tidak ada jalan keluar karena kalau kita lihat Kisi sudah menahan pintu long. Spike akan di-plan. Inilah dia 5v5 retake. Cerberus akan mencoba melakukan push. Drone sudah dibuka. Blaze Wall sudah dibuka dan Kisi serta Suka masing-masing mendapatkan 1 kill. Blaze yang ternyata menggunakan operator berhasil menculik seorang Kisi dari arah Hell. Ada flash dibuka dan Adrian King somehow yang mendapatkan kill tersebut bersama juga dengan Asteris. 3 melawan 2. Adrian King akan tumbang menjadi 2v2 situation. Akashi tidak akan mampu mendapatkan kill. Itulah dia 2-0. Boom Esports akan maju ke babak selanjutnya sementara Cerberus